Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19. Oke, setelah pemakaian sekitar 3 mingguan dan rasanya sih saya pakai si iPhone 11 ini campur aduk ya. Ada rasa keselnya dan ada yang enggaknya. Mari kita bahas. Oke, di video kali ini saya akan bagikan secara plus minus saja ya untuk si iPhone 11 ini yang saya beli di Bistore Surabaya dengan harga 5,6 jutaan. Mungkin kalian akan tahu jika kalian rutin ngikuti terus untuk channel ini. Untuk kelebihan yang pertama yang saya dapat saat beli handphone ini adalah dari segi performanya. Performanya sih nggak ada masalah apapun tentang performa di handphone ini. Semuanya lancar dan normal. Buat harian aman, buat game berat masih bisa dilibas. Dan kesimpulan untuk segi performanya sih saya puas dengan si iPhone 11 ini untuk pemakaian harian dan untuk gaming, terutama saat beli di Bistore. Ada beberapa kali saya beli di Bistore Surabaya dan hasil performa untuk iPhone-nya sih masih oke. Lanjut ke kelebihan yang kedua adalah dari segi bodinya. Di bagian bodi saya nggak ngikutin bagian layarnya ya. Kalau untuk bodinya sih di bagian belakang dan framenya sih aman-aman saja. 97% ini mulus. Cuma ada baret-baret sedikit sih, itu nggak jadi masalah ya. Itu normal karena ini adalah handphone bekas. Jadi untuk segi bagian bodinya sih untuk si iPhone 11 ini saya merasa puas. Kemudian lanjut ke kelebihan yang berikutnya adalah di bagian speakernya. Selama pemakaian speaker si iPhone 11 ini sih masih aman-aman saja. Dual speaker stereonya sih berjalan normal dan lancar. Dan hasil suaranya sih juga masih terlihat kalau ini adalah barang yang original. Lanjut ke kelebihan yang keempat untuk si iPhone 11 ini adalah saya bingung mau masukkan bagian kamera ini di plus atau minus, karena untuk hasil triutul bagian belakangnya sih si iPhone ini pernah diganti dan hasilnya merah. Tapi selama pemakaian saya ini nggak ada masalah untuk si iPhone 11 ini. Dan akhirnya saya masukkan ke poin yang plus saja untuk si kamera di iPhone 11 ini, karena saya berpandangan tentang si hasil kamera untuk si iPhone 11 ini. Untuk hasil kameranya sih untuk perekamannya ini masih oke banget, masih killer banget untuk dipakai di tahun 2022 ini. Hasil kamera utamanya sih detail dengan tone warna yang cenderung flat khas iPhone. Di malam hari sih masih oke kalau kecuali untuk kamera ultrawide dan selfie kameranya yang tidak hadir untuk mode night mode-nya. Oh ya, untuk hasil perekamannya tadi adalah maksimal semuanya di 4K 60 fps baik di lensa depan dan belakangnya. Ini mantap. Dan ini adalah hasil perekaman si iPhone 11 di kondisi minim daya. Resolusinya 4K 30 fps. Di 4K 30 fps ini bisa di switch ke kamera ultrawide. Yap, ini untuk ultrawide-nya si iPhone 11 Pro. Kita kembali lagi ke lensa utama. Yap. Oke. Lanjut ke kelebihan yang berikutnya adalah di bagian layar. Layar ini sebenarnya nggak ada masalah ya di bagian dalamnya, tapi yang saya masalah ini adalah di bagian luarnya. Nanti akan saya bahas di bagian minusnya untuk si iPhone 11 ini. Kalau di bagian dalamnya sih ini masih aman banget, masih bisa hasilin warna yang bagus sesuai ciri khas dari layar IPS iPhone. Dipakai main game masih responsif, diajak multimedia juga masih aman. Nggak ada kendala untuk bagian layar di iPhone 11 ini.
Lanjut ke kelebihan yang berikutnya adalah di bagian baterai. Kapasitas baterai si iPhone 11 ini adalah 3110 mAh. iPhone 11 ini memberikan saya experience baterai yang lumayan menyenangkan, tergolong awet meskipun bukan yang terbaik. SOT harian saya dapat di angka 6 jaman lebih, tapi ingat, ini handphone bekas dan saya nggak tahulah apakah baterai di iPhone ini pernah diganti atau belum. Kan untuk baterai bisa dicek via TriuTool, Bang. Ada yang tanya begitu. Saya nggak percaya untuk hasil TriuTool karena hasil TriuTool itu bisa diakali beberapa seller. Jadi saya kurang sependapat dengan hasil TriuTool. Saya lebih sependapat dengan hasil pemakaian harian saja. Kalau untuk baterai health-nya sih saya dapatkan di angka yang awal pembelian di 89%. Untuk sekarang sudah turun di angka 87%. Lanjut ke poin plus yang terakhir adalah garansi emailnya. Poin plus terakhir adalah bagian emailnya. Meskipun email terdaftar di Kemenperin, tapi nggak menuntut kemungkinan tetap akan terblokir, dan untuk sellernya memberikan garansi email seumur hidup. Tinggal komplain ke seller tanpa harus bawa handphonenya ke toko, kita bisa langsung repair untuk email yang terblokir di iPhone 11 ini. Jadi mantap untuk garansinya. Oke, itulah tadi beberapa kelebihan si iPhone 11 ini yang saya beli di Bistore Surabaya. Dan selanjutnya kita bahas untuk bagian minusnya untuk si iPhone 11 ini. Yang pertama adalah bagian layar. Langsung saya tembak saja di bagian layarnya. Saat pertama kali pegang handphone ini, saya kurang sreg pada bagian layarnya. Di atas kayak ada bekas noda, tapi memang sedikit berkurang. Kalau dihilangkan akan terasa mungkin hilang, tapi kalau untuk handphonenya sedikit kotor, kena minyak, dia akan terlihat lagi. Dan itu kurang begitu oke dan kurang begitu nyaman jika dipandang saat pemakaian harian. Nggak cuma itu saja sih, di bagian kaca layarnya kayak ada bekas penyok-penyok ringan yang kalau dilihat di kasat mata kurang begitu terlihat, tapi kalau dilihat dengan detail baru terlihat untuk bekas penyok di handphone ini. Dan dengan adanya penyotan yang alhasil nggak bisa dipasangin tempered glass untuk si iPhone 11 ini, dan alternatifnya akan saya pasangin untuk hydrogel di handphone ini. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah di bagian kameranya. Tadi saya di poin plus saya bilang kalau saya bingung untuk bagian kameranya, meski nggak ada masalah dengan hasil kameranya. Tapi coba bayangin, setelah beli handphone yang katanya hasil TriuTool-nya hijau semua, meskipun saya nggak percaya hasil TriuTool, tapi setelah sampai dan dicek ternyata ada hasil yang merah. Misalnya saja pembelinya adalah orang awam, ini pasti akan kecewa tanpa melihat hasil kameranya terlebih dahulu, yang ternyata hasilnya itu baik-baik saja. Oke, itulah tadi beberapa pengalaman saya yang pakai si iPhone 11 ini yang saya beli di Bistore Surabaya. Dan kesimpulannya sih, untuk si iPhone ini masih rekomen di harga 5 jutaan itu tadi. Dan untuk pemakaian harian di bagian mesinnya juga masih oke. Jadi nggak ada masalah sih, meskipun ada minus-minusnya. Itu sih normal karena ini handphone bekas. Dan itu saja untuk pengalaman saya setelah pakai si iPhone 11 ini selama 3 mingguan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.